Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Di penghujung bulan misi ini, kita diingatkan kembali akan panggilan gereja di bidang kesehatan mental. Mari kita memasuki keheningan, agar Roh Kudus dapat membisikkan panggilannya ke telinga hati kita. Allah pencipta yang agung, yang memahkotai insan ciptaannya dengan kemuliaan dan hormat. Kami sungguh bersyukur karena dapat berlutut bersama untuk menyimak panggilan hidup dan berkarya. Betapa nyaman dan tentramnya mengenali kesetaraan dan saling menyapa penuh peduli, menembus segala kendala dan keterbatasan fisik dan mental. Mampukan kami meraba dalam cinta untuk memberi diri, melayani dan mendampingi, berbagi peran, bersatu padu, meracik persembahan yang berkenan. Dalam Kristus Sang Perantara Agung, kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Keluarga damai dan sobat Samas, dalam zaman yang keras dan sulit ini, musibah dan penderitaan bisa datang kapan saja. Seperti ombak yang mengangkat kapal kecil ke tempat tertinggi, namun kemudian menghempaskannya dengan keras, hingga menghancurkan berkeping-keping. Maka tidak seorang pun yang kebal terhadap musibah, bahkan serohani apapun dia, tiba-tiba bisa menangis hingga terkuras habis air matanya. Yang tadinya hidup bertabur tawa ceria, tiba-tiba kuyu dan muram. Hatinya dipenuhi kepahitan dan tidak ada lagi harapan di wajahnya. Keluarga damai dan sobat Samas, kasus seorang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan meninggalkannya setengah mati, seolah mewakili orang-orang di usia produktif, bahkan di puncak hidupnya. Karena tiba-tiba dirampas kebahagiaannya, dipukuli ketakutan, rasa bersalah, dinodai oleh kekejaman dan kebiadaban. Dia jatuh karena penyakit, bahkan dia terpuruk oleh kematian orang yang dikasihinya. Trauma yang membekas seolah menjadi cikal bakal penyakit mental yang siap menerkam siapa saja. Gereja, termasuk kita semua, harus bercermin untuk melihat apakah kita seperti orang itu, imam, orang Lewi, atau orang Samaria. Gangguan kesehatan mental bisa ringan sampai berat, dan itu membawa dampak di dalam pikiran maupun perilakunya yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup sehari-hari. Stigma gangguan mental sering mendorong yang bersangkutan untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya, termasuk hidup bergereja. Ini menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, serta komunitas kondusif yang bisa membuatnya pulih kembali. Situasi ini mirip dengan kondisi korban yang ditinggalkan sendirian, dalam kondisi setengah mati. Sebagai gereja kita harus peduli dengan kesakitan, kesendirian, dan keputusasaan mereka. Mereka harus didampingi dan disembuhkan.
Dan sebagai tubuh Kristus kita mendapat tugas. Yang pertama adalah tugas untuk melayani sesuai kemampuan kita, serta mengobarkan harapan kesembuhan. Tiap manusia dicipta seturut gambar dan rupa Allah. Karenanya memiliki harkat dan martabat sebagai ciptaan yang dikasihi dan dipelihara Allah. Apapun keadaannya, jangan seorang pun merendahkan maupun mencabut harapan hidupnya. Sekalipun korban perampokan itu hampir mati, namun ia belum mati. Separah apapun lukanya, namun ia masih punya harapan hidup, bahkan harapan untuk sembuh. Allah tidak hanya memanggil orang Samaria, namun juga imam serta orang Lewi yang melintas di dekatnya untuk menyelamatkannya. Semua dipanggil bukan untuk membiarkannya mati atau bahkan menolong agar dia lebih cepat mati. Kita semua dipanggil untuk menyelamatkannya agar orang itu tetap hidup. Yang kedua, menyatakan dan mewujudkan belas kasih. Motivasi penting dalam pelayanan ini adalah belas kasih. Tanpa belas kasih, tindakan melayani hanya mekanis, kaku, dan kering. Padahal banyak rintangan yang menghalangi untuk menggagalkannya. Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka orang Samaria itu tak mampu untuk tidak peduli dan berjalan terus. Seringkali tindakan untuk menolong menjadi gagal karena terlalu banyak atau terlalu lama menimbang, berdebat, dan akhirnya batal. Sebaliknya spontanitas lebih kuat, menggerakkan kita tidak bisa tidak, harus menolongnya. Ada kobaran api kasih sayang yang membuat kita tak mampu menolak atau menghindarinya. Menghadapi pribadi yang tergoncang mentalnya, gereja perlu merangkul dengan kasih sayang. Pelayanan ini memang kadang membingungkan dan merepotkan. Kalau sekadar melihat dari untung rugi, mungkin jadi tidak worth it. Namun melihatnya sebagai pribadi utuh, sekaligus citra Allah, akan muncul belas kasih. Kelak setelah dia pulih, mungkin kekuatan pelayanannya serta dedikasinya akan berlipat ganda. Sayangnya ketika dia sedang terpuruk, kita hanya memandangnya sebelah mata. Yang ketiga, berbagi peran untuk mengerjakannya dengan maksimal. Di tempat kejadian, orang Samaria itu merawat luka korban menggunakan minyak dan anggur, kemudian membalutnya. Mungkin dia memang bukan tabib atau orang yang ahli dalam pengobatan. Namun saat itu tidak ada orang lain. Ia mengerjakannya dengan maksimal sebagai pertolongan pertama. Dengan menaikkan orang itu ke atas keledainya, berarti ia harus jalan kaki. Namun pengorbanannya efektif dan optimal. Namun setelah sampai di penginapan, dia berbagi peran. Karena dia menyerahkannya kepada orang lain untuk merawat. Mungkin dia harus melanjutkan perjalanan atau pekerjaannya. Sementara orang itu harus dirawat dan membutuhkan istirahat agar bisa pulih. Sebagai kompensasinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Bahkan berjanji untuk menggantinya jika dia mengeluarkan lebih pada saat dia kembali nanti. Dalam pendampingan bagi mereka yang mengalami gangguan mental, kita memerlukan tenaga profesional agar tidak salah serta menanganinya dengan tepat. Dalam skala yang lebih sederhana, persoalan psikologis bisa muncul sebagai akibat dari misalnya kelumpuhan, penyakit tertentu, kejatuhan ekonomi, kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, dan seterusnya. Menghadapi depresi, kecemasan akut, gangguan bipolar, dan lainnya, seorang bisa merasa terasing, tidak produktif, bahkan mengalami krisis kepribadian maupun spiritual. Kita mungkin tidak bisa berbuat banyak atau melakukan hal-hal besar, namun bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang kita ada di tempat kejadian sehingga harus membersihkan luka dan membalutnya segera, atau menaikkannya ke atas keledai tunggangan. Meski kita tidak paham teknik pengobatan gangguan mental, namun kita bisa bekerja dengan seorang yang lebih ahli dan mengarahkan kita dari jarak jauh.
dan kita bisa mendampinginya, mendoakannya, menenangkannya, atau yang lain. Berbagi peran membuat sebuah mekanisme penanganan terpadu menjadi optimal. Tujuan utamanya adalah teman kita yang memerlukan pertolongan itu bisa terselamatkan. Untuk mendukung penanganan dan pelayanan terpadu ini, gereja perlu mengadakan pembinaan serta pelatihan tentang kesehatan mental, sehingga kita tidak menjadi alergi dan menjauhi mereka. Sehingga tiap anggota dibangkitkan kepedulian serta kesiapannya untuk berbagi peran. Mari berikan hati dan siapkan diri untuk mengambil peran sesuai kemampuan kita. Kita berdoa. Allah Sang Gembala Agung yang menggelar harapan baru, betapa indah mendengar seruan kebangkitan yang akan menggulingkan pintu kubur keputusasaan. Kami bersyukur untuk tiap bisikan lembut penuh kuasa. Kesembuhan sungguh ada, kemelaratan akan berakhir, puing-puing keluarga yang hancur akan disatukan kembali, dan berbagai harapan lainnya. Kami bersyukur mendengar panggilan-Mu yang sudi melibatkan kami, meski dalam peran yang amat kecil. Namun Engkau membuatnya menjadi bagian penting untuk sebuah pemulihan. Kami mau berperan, kami siap dipadukan satu sama lain, meracik persembahan yang berkenan, agar Engkau dipermuliakan. Dalam Kristus, Sang Kepala yang menyatukan, kami berdoa. Amin.